Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hasilkan buah yang baik. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat-Mu, kemurahan-Mu atas kami. Bila sebentar kami tidak membaca, mendengarkan, merenungkan serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Matius 7 ayat 15 sampai 23. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nas terambil dari Matius 7 ayat yang ke-18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, coba saudara perhatikan tanaman yang ada di rumah saudara. Apa yang nampak di luar sesungguhnya adalah hasil dari dalam tanaman itu. Salah satu bagian yang terpenting dari kelangsungan hidup tanaman adalah akar. Ada beberapa fungsi akar sebagai penopang tumbuh tegaknya tanaman dan juga menyerap air dan zat hara yang ada di dalam tanah untuk disalurkan ke seluruh bagian tanaman. Namun bila akar-akarnya tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, tak sampai menembus sumber air, maka pertumbuhan tanaman tersebut pasti terganggu. Daunnya tidak hijau, bahkan mengering dan akhirnya mati. Nah, contoh dalam Alkitab ada namanya pohon tarbantin. Adalah contoh pohon yang hidup di padang gurun, mempunyai ukuran yang sangat besar dan berdaun lebat karena akar-akarnya tertanam sangat dalam ke tanah hingga menembus sumber mata air. Karena itulah sekalipun menghadapi musim-musim kering, pohon ini tetap mampu bertahan dan daunnya tetap hijau. Jelas sekali bahwa pertumbuhan buah pohon dimulai dari dalam, yang prosesnya tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Begitu pula dengan pertumbuhan rohani kita semuanya. Diawali dari dalam diri kita, kemudian terus bertumbuh hingga menghasilkan buah yang dapat dilihat dan dapat dirasakan. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Semakin berakar di dalam Tuhan, membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya setiap hari. Itulah kunci untuk membangun dasar yang kuat di dalam Tuhan. Kunci pertumbuhan rohani yang akhirnya dapat menghasilkan buah roh atau karakter Kristus. Jadi seperti pohon, dia akan kuat berdiri, kuat tertanam, dan juga bisa menghasilkan buahnya ketika akar-akarnya kuat menjalar ke dalam tanah, mencari sumber air dan unsur hara yang diperlukan tanaman tersebut. Demikian pula kerohanian kita. Saya dan saudara butuh kuat di dalam Tuhan, butuh selalu kekuatan itu dari dalam.
yaitu firman-Nya. Kita setiap hari mencoba untuk terus mendisiplinkan diri rohani kita, bersekutu dengan Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, lewat doa, dan juga firman yang kita renungkan untuk kita lakukan. Makanya saudara bisa minimal tiap hari menyimak renungan-renungan yang kami bagikan, ya, 5-10 menit ini untuk mendengarkan apa yang menjadi rema firman Tuhan bagi saudara, sehingga firman ini saudara hidupi dan akhirnya menjadi kekuatan dalam kehidupan saudara. Itulah kekuatan yang dari dalam. Ketika akar tersebut merambatkan akarnya sampai ke dalam, dia akan kuat. Sekalipun angin menerjang, badai menerjang, dia akan kokoh, tetap berdiri. Bahkan dia tetap bisa menghasilkan buahnya. Nah, tertanam secara ke dalam dan juga menghasilkan buah. Artinya apa? Setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita itu adalah buah dari Roh Kudus. Perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perbuatan yang baik, perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Seperti di dalam Galatia 5, buah-buah roh, ada sabar, murah hati, kasih, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri di dalam diri kita masing-masing. Ketika kita berakar kuat di dalam Tuhan, itulah kunci bagaimana kita tetap bisa menghasilkan buah yang baik. Bukalah hati selebar-lebarnya untuk Roh Kudus dan izinkan Dia bekerja secara leluasa di dalam kita. Maka kita akan dituntunnya kepada kehendak-Nya. Bila Roh Kudus tinggal dalam kita, maka apa yang nampak dari luar, baik itu perkataan dan segala perbuatan, itu di bawah kendali Roh Kudus. Jika Roh Kudus yang memimpin kita, artinya kita menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinan Tuhan, maka segala perbuatan dan perkataan kita pun akan turut dengan kehendak Tuhan, bukan menuruti keinginan daging kita. Itulah yang membedakan keberadaan kita di tengah dunia ini. Jadi hasilkan buah yang baik. Matius 7 ayat yang ke-16a. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita mengaku anak Tuhan. Kalau kita tidak menghasilkan buah yang baik, juga bukan Tuhan yang nampak. Tapi kalau kita mengaku anak Tuhan, hasil buahnya pasti ada kasih, sukacita, lemah lembut, damai sejahtera, pikiran yang positif, perbuatan yang positif, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini, semua karena berkat kemurahan-Mu. Bila kami boleh merenungkan untuk menghasilkan buah yang baik, artinya ketika kami kuat di dalam Tuhan, ketika kami berakar dalam Tuhan, maka yang nampak, yang ada di luar kami adalah perkataan yang positif, perbuatan yang positif, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesabaran, ada kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu dalam diri kami. Kami percaya Engkau yang memampukan kami, bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena Roh-Mu yang menuntun setiap kami. Dan biarlah kami boleh menghasilkan buah yang baik, sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan, Engkau memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka bisa melewati setiap pergumulan, bukan dengan kuat dan hebat mereka, tetapi Yesus yang menyertai, Yesus yang menopang. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin.